Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Wi Aprilia. Nama kawan saya siapa kak? Kenalkan, nama saya Nana. Kami akan menjelaskan tentang penalaran induktif. Baik, kan kita akan menjelaskan tentang penalaran induktif, dan apakah teman-teman tahu? Kita akan terlebih dahulu akan menjelaskan tentang penalaran. Apa itu penalaran? Akan dijelaskan oleh Kak Nabila. Silakan Kak. Penalaran adalah proses menarik kesimpulan dari suatu argumen. Penalaran itu dibagi menjadi yang pertama penalaran induktif dan yang kedua penalaran deduktif. Baik, kan kami akan menjelaskan tentang penalaran induktif. Apa itu penalaran induktifnya? Silakan jelaskan Kak. Penalaran induktif adalah salah satu kemampuan berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat khusus, hal yang bersifat umum. Baik, saya akan menjelaskan contoh penalaran induktif, misalnya yang kita ambil dari kupu-kupu. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang tadi dijelaskan oleh Kak Nabila, penalaran induktif. Contohnya misalnya kita ambil dari kupu-kupu. Lebah adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan kupu-kupu juga hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi kesimpulan penalaran induktifnya semua serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Dan kita bisa ambil contoh soal dari hitungan, misalnya contoh soalnya gini. Buktikan bahwa dua bilangan ganjil hasilnya genap. Misalnya 1 tambah 3 sama dengan 4, ya kan hasilnya bilangan genap kan teman-teman. Baru yang misalnya contoh kedua, 1 tambah 5 6, 5 tambah 3 8, 5 tambah 5 10. Dan misalnya juga ada lagi beberapa yang hasilnya itu bilangan genap tapi harus ditambahin dengan 2 bilangan ganjil dan hasilnya bilangan genap. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang metode apa aja yang ada di penalaran induktif. Silakan Kak. Metode penalaran induktif adalah metode yang dipakai untuk berpikir dengan bertolak menjelaskan permasalahan yang mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta. Jadi metode penalaran itu harus sesuai fakta ya teman-teman, harus sesuai fakta, harus sesuai yang benar, yang ada nyatanya gitu. Jadi silakan lanjutin Kak. Sifatnya itu khusus dan ada yang bersifat umum. Kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan yang bersifat umum. Paragraf induktif itu sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Silahkan lanjutin Kak. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis tadi paragraf induktif ya Kak, kalau tidak salah. Paragraf induktif yaitu ada jenis-jenis paragrafnya ya. Di sini saya lihat ada paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat, bisa juga akibat sebab gitu. Jadi saya akan menjelaskan apa itu paragraf generalisasi, paragraf analogi, dan paragraf sebab akibat ataupun akibat dan sebab. Baik, saya pertama akan menjelaskan tentang paragraf generalisasi. Paragraf generalisasi itu merupakan jenis penalaran secara induktif yang menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai fakta. Yang tadi pertama saya bilang kan emang
penalaran induktif itu emang harus sesuai fakta. Kalau paragraf generalisasi itu yang paragraf di penalaran induktif itu yang memuat sesuai fakta dan data-data, dan data ini harus membuat kesimpulan itu harus secara umum. Maka dari itu, paragraf generalisasi menggunakan pendekatan induksi umum dan khusus yang memiliki ciri khas dengan penyampaian ide pokok dari akhir paragraf yang sebelumnya diberikan fakta pendukung, yaitu misalnya ini dan contoh penalaran. Baik, yang kedua ada paragraf analogi yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Silakan Kak. Paragraf analogi adalah bentuk pengembangan paragraf dengan mengilustrasikan atau memberikan gambaran khusus mengenai informasi yang tidak umum atau kurang diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, tujuan paragraf analogi. Selanjutnya, tujuan dari paragraf analogi. Yang pertama, membuat persamaan dari dua hal yang berbeda. Yang kedua, meluruskan kekeliruan dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, membuat klarifikasi. Yang keempat, menyederhanakan hal yang sulit menjadi mudah dipahami. Selanjutnya, jenis-jenis dari paragraf analogi. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama, deklaratif. Deklaratif itu adalah paragraf penjelas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu menekankan bentuk pasti dimiliki oleh benda, hal lainnya tersebut. Yang ketiga, pinjaman. Pinjaman itu bisa digunakan sebagai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada realita. Baik, jenis paragraf yang terakhir itu ada paragraf sebab akibat yang bisa disebut sebagai paragraf kausatif karena diawali dengan fakta khusus yang menjadi sebab. Misalnya di dalam suatu penalaran ada tentang kebakaran hutan, tentang gunung meletus, dan baik, sekian presentasi dari kami tentang penalaran induktif. Pak Camat pergi ke Itali membawa peci. Cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pop